Halo pemirsa, pembunuhan pria dalam karung di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ternyata dipicu masalah utang piutang 32 juta rupiah. Pelaku merencanakan pembunuhan karena kesal korban tak membayar utang. Saya, Raisa Nadia, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86, bantuannya 87 jajaran kuda. 86. Diduga akibat korsleting listrik, sejumlah rumah di pemukiman padat penduduk di Balikpapan, Kalimantan Timur terbakar. Banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat menjalar. Bersama petugas, warga berupaya memadamkan kobaran api yang membakar sejumlah rumah di pemukiman padat penduduk di Gunung Empat, Balikpapan, Kalimantan Timur. Api dengan cepat merambat karena material rumah terbuat dari kayu. 6 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Ini kenanya kan dua rumah ini sama rumahnya Pak Abdul Mana. Yang asalnya sih dari Muslimah itu karena dia jualan. Oh, dari depan ya Pak ya? Ini rumahnya semuanya ada isinya? Alhamdulillah ada. Cuma karena orang tua kan sama Muslimah kan jangan juga bisa. Jadi dia kerang kabut lari ketakutan semua. Kebakaran diduga disebabkan korsleting listrik. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tak ada korban, kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews. Pemirsa, suami istri dan 3 anaknya tewas dalam kebakaran ruko bengkel motor di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. 5 korban tak bisa menyelamatkan diri, terjebak pintu bengkel yang terkunci. Itu yang di toko obat ada orangnya itu. Kobaran api membakar sebuah ruko yang dijadikan bengkel motor di Jalan Waraka 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Besarnya api membuat 5 penghuninya yang masih satu keluarga tewas. Seorang warga yang berusaha menolong keluarga Ucok Sinaga sempat mendengar teriakan para korban. Namun gembok rolling door yang macet membuat warga tak berdaya. Bilang itu kan api keluar dari rolling door. Nah, saya lari mundur ke pintu SMA 18. Setelah mundur, api udah itu saya maju lagi, tapi ternyata orang itu udah pada pingsan semua. Petugas yang datang segera berupaya memadamkan api. Satu persatu jasad korban yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya dievakuasi petugas. Kejadian ini diduga akibat arus pendek listrik. Ruangan ini kan masuk bengkel, mungkin juga rumah juga. Namun posisinya rolling door tertutup. Dengan itu korban itu kurang lebih tadi sudah kita pukul ada 5 orang dan posisinya di depan persis di depan rolling door karena kemungkinan besar korban itu mau keluar mungkin terkunci dari luar. Kelima korban tewas dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk diotopsi. Kasusnya dalam penyelidikan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Memastikan penyebab kebakaran, Puslap 4 Mabes Polri melakukan olah TKP di ruko lokasi kebakaran yang menewaskan 5 orang satu keluarga di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Petugas Puslap 4 mengambil puing sisa kebakaran dan instalasi kelistrikan di lokasi. Polisi melakukan olah TKP dan mengambil puing sisa kebakaran untuk diteliti di laboratorium forensik. Ini dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran yang menewaskan 5 orang satu keluarga John Faber, Tampu Bolon. Hasil laboratorium forensik diperkirakan selesai 4 hari mendatang. Kebakaran terjadi Selasa dini hari saat John Faber Tampu Bolon, istri dan 3 anak mereka sedang tidur. 5 korban ditemukan tewas di belakang pintu rolling door bengkel. Yang kita ambil yang ada kaitannya dengan kasus ini yaitu
instalasi kelistrikan sama lampu arang sisa kebakaran yang kita temukan di lokasi awal terjadinya kebakaran. Tim forensik Rumah Sakit Polri Jakarta Timur melakukan identifikasi 5 jenazah korban kebakaran bengkel motor di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Korban Pasutri pemilik bengkel dan 3 anaknya tewas terjebak pintu yang terkunci. Keluarga korban menunggu di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur saat tim forensik melakukan identifikasi jenazah satu keluarga John Faber Tampu Bolon. Selain John Faber Tampu Bolon dan istrinya, 3 anak korban berusia 15 tahun, 13 tahun, dan 9 tahun juga tewas. Identifikasi dilakukan melalui gigi, sidik jari, dan sampel DNA. Tim forensik juga meminta keterangan keluarga terkait ciri-ciri korban. Satu keluarga korban tewas terjebak kebakaran akibat pintu ruko yang terkunci. Usai sahur, 2 kelompok remaja terlibat tawuran, saling serang menggunakan batu dan kayu. Aksi tawuran yang dipicu saling ejek meresahkan warga. Dua kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Yos Sudarso, Tarakan Tengah, Kalimantan Utara. Kedua kelompok saling lempar batu dan berkejaran di jalan. Pada lokasi lainnya di Jalan Gajah Mada juga terjadi tawuran. Aksi tawuran yang terjadi usai subuh membuat warga sekitar dan pengguna jalan khawatir. Dugaan sementara diduga tawuran dipicu saling ejek. Kepolisian yang datang segera membubarkan aksi tawuran. Personil Polsek Tarakan Barat dan Polres dan hal ini lalu lintas kemudian Sabara atau Samapta dan Polsek sendiri itu standby pada saat subuh. Setelah sholat subuh itu kita sudah patroli. Usai kejadian, polisi melakukan penjagaan di lokasi. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang melaporkan. Menghindari mobil yang menyalip dari kiri, sopir truk tronton membanting setir hingga menabrak 2 wanita pengendara motor di Kulon Progo, Yogyakarta. Proses evakuasi kedua korban dari kolong truk berlangsung dramatis. Warga dan petugas berupaya mengevakuasi 2 pengendara motor yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas di kilometer 5 Kapanowon, Jalan Raya Waten, Purworejo, Kulon Progo, Yogyakarta. Kondisi korban yang terjepit di bawah ban depan truk berlangsung dramatis. Korban yang tak sadar bisa dievakuasi setelah ban depan truk dilepas. Kedua korban, Sri Teguh Haryani dan Suwati yang terluka, dievakuasi ke Rumah Sakit Wates. Untuk posisi korban sebenarnya itu melintasi di jalurnya sendiri. Jadi truknya yang agak memakan jalan. Dugaan apa enggak? Dugaan diperkirakan kaget karena disalip dari kiri. Peristiwa berawal saat truk membawa sabun melaju dari arah Surabaya menuju Purwokerto, Jawa Tengah. Secara tiba-tiba, sebuah mobil yang ada di belakang truk akan melewati dari kiri. Sopir truk yang kaget banting setir ke kanan hingga masuk ke jalur berlawanan dan menghantam motor dari depan. Surabaya kirim Purwokerto. Tadi proses evakuasinya lama nggak Mas? Sekitar setengah jam. Kesulitannya apa itu Mas pas evakuasi? Kejepit sih di bawah R, jadi harus didongkrak dulu, ban dilepas. Kasus ini ditangani Laka Lantas Kulon Progo. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo melaporkan. Mayat wanita ditemukan terapung di Sungai Citarum, Bandung Barat. Ciri-ciri korban berambut pendek ikal, berusia sekitar 35 tahun dan memakai jam berwarna putih. Polisi mengevakuasi mayat wanita yang ditemukan di bantaran Sungai Citarum, kawasan Jembatan BBS, Kabupaten Bandung Barat. Tubuh korban sempat tersangkut jaring ikan. Dari kondisinya, diperkirakan jasad korban terbawa arus sejak 3 hari lalu. Identitas korban belum diketahui. Ciri-ciri korban yang diperkirakan berusia 35 tahun, berambut pendek ikal dan memakai jam berwarna putih. Sementara mayat perempuan, tapi belum tahu kita identitasnya, karena masih kita dalam
pengembangan pendidikan proses. Pakaian Yang atau memakai jam tangan putih, kemudian kalung ya, ada kalung. Nah itu aja. Ciri-cirinya nggak ada sama sekali, mulus. Cuman dia ciri-cirinya pakai jam putih. Oh masih Ya, jam. rambutnya pendek, keriting. Dari ini sungai ini kira-kira 15 meteran. Penyebab kematian korban masih diselidiki polisi. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu melaporkan. 2 pelaku penjamretan handphone bocah di Palmerah, Jakarta Barat ditangkap polisi. Senjata api yang digunakan pelaku saat menodong korban ternyata mainan. Polisi menangkap 2 penjamret handphone milik sejumlah bocah di Palmerah, Jakarta Barat. Kedua pelaku di tempat persembunyian masing-masing. Kedua pelaku ditangkap setelah aksinya menjamret handphone sejumlah bocah di Jalan T1 Kebonjeruk, Jakarta Barat terekam CCTV. Saat itu, pelaku yang mengendari motor menodongkan pistol ke arah korban. Polisi menyita baju yang dipakai saat beraksi serta senjata api untuk mengancam korban yang ternyata pistol mainan. Yang viral itu kan disampaikan di media sosial itu senjata api. Jadi fakta yang kita dapat, yang kita amankan adalah senjata mainan yang memang ditodongkan kepada korban, dan pada saat melakukan si pelaku menyampaikan ancaman. Saat beraksi, pelaku mengincar korban yang menggunakan handphone di pinggir jalan. Hasilnya ini kamu gunakan buat apa? Bayar utang. Emang utang berapa? Ada bang. Kedua pelaku terancam 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Seorang pria terekam CCTV mencuri motor di halaman kontrakan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kurang dari 1 menit, pelaku merusak kunci kontak dan menggasak motor korban. CCTV merekam aksi seorang pria masuk ke halaman kontrakan warga mencuri motor di Jalan Pendidikan 3 Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pelaku beraksi bersama 1 rekannya yang menunggu di luar. Menggunakan kunci letter T, pelaku berupaya merusak kunci kontak motor. Hanya dalam hitungan detik, pelaku membawa kabur motor korban. Korban baru menyadari motornya hilang saat akan memanaskan motor. Pas memanasin motor, kok saya tuh parkir motor kan di belakangnya ini. Iya. Terus pas mau parkir motor, kok motornya cuma ada satunya. Terus satunya pas saya di belakang, kok jadi sama dia udah di jebol kuncinya. Iya. Terus sama dia langsung didorong, dimundurin ke belakang. Korban laporkan aksi pencurian ini ke Kepolisian Sektor Pasar Rebo. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang wanita guru SMP di Kuningan, Jawa Barat ditemukan tewas penuh luka di rumahnya. Didapati darah berceceran di lantai. Siapakah pelaku pembunuhan dan apa motifnya? Tunggu informasi selengkapnya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Sergap. Bantuannya 8 jalan kuda.